Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Namun sebelum kita lanjutkan tentang konfigurasi elektron, jangan lupa teman-teman silahkan di klik like dan subscribe-nya, lalu diberi komen. Dan nanti jangan lupa membagikan ke teman-teman Anda supaya kita saling berbagi. Nah, konfigurasi elektron ini adalah suatu cara bagaimana kita mengisi elektron pada kulit-kulit atom. Nah, untuk mengisi elektron pada kulit-kulit atom itu tidak boleh sembarang kita lakukan, harus ada aturannya. Nah, misalnya ini ada inti, ini kulitnya. Ini sudah kita pelajari pada struktur atom bahwa inti dikelilingi oleh kulit-kulit atom yang pada kulit-kulitnya itu ada elektron yang bergerak mengelilingi intinya. Nah, sekarang berapa jumlah elektron pada masing-masing kulit ini? Bagaimana cara mengisinya? Tentu kita harus punya aturan. Nah, aturan yang kita gunakan untuk pengisian elektron pada kulit-kulit atom didasarkan pada azas Aufbau. Di mana pada azas Aufbau dikatakan bahwa pengisian elektron pada orbital itu harus dimulai dari tingkat energi terendah sampai ke tingkat energi tertinggi. Nah, contoh ini tadi ada inti atom dikelilingi oleh kulit-kulit atom yang pada kulit-kulitnya itu ada elektron. Nah, dari mana kita mengisi duluan? Harus dimulai dari tingkat energi terendah. Yang mana tingkat energi terendah? Maka untuk mengetahui tingkat energi terendah, kita harus membedah kulitnya. Karena di dalam kulit-kulit atom itu masih ada namanya subkulit. Contoh, kulit pertama atau yang disebut dengan kulit K, itu ada subkulitnya subkulit S. Untuk L atau kulit kedua itu ada subkulit S dan P. Kulit ketiga ada subkulit S, P dan D. Kulit keempat ada S, P, D dan F. Kulit kelima ada S, P, D dan F. Keenam juga demikian, S, P, D dan F. Dan ketujuh, nah kulit atom itu ada 7, K, L, M, N, O, P dan Q. Lalu bagaimana kita mengisi elektron di subkulit ini atau yang disebut dengan orbital ini? Katanya harus dimulai dari tingkat energi terendah. Yang mana tingkat energi terendah? Tingkat energi terendah itu ada di 1S. Jadi dari sini dulu kita isi. Di 1S. Setelah 1S lalu ke 2S. Habis 2S lalu ke 2P. Habis 2P ke 3S. Bacanya gitu ya, dari angka ini lalu ke subkulit. Lalu habis 3S, 3P. Habis 3P kemana? Apakah ke 3D? Tidak, teman-teman. Ternyata habis dari 3P kita langsung ke 4S. 4S itu memiliki tingkat energi lebih rendah dibanding dengan 3D. Jadi kita isi 4S dulu mengikuti panah ini. Dari 3P lalu 4S. Baru kembali ke 3D. Setelah 3D diteruskan ke 4P lalu 5S. Habis 5S kembali lagi ke 4D, 5P, 6S. Lalu ke 4F. Setelah itu 5D, lalu 6P, lalu 7S. Kemudian ke 5F, lalu 6D, lalu 7P. Nah, demikian pengisian elektron pada kulit-kulit atau pada orbital. Nah, jadi boleh kita susun dulu ini, baru kita masukkan elektron-elektronnya. Atau
Kalau mau gampang kita langsung susun aja secara berurut. Nah, kalau kita susun secara berurut kira-kira seperti ini. 1S, 2S, 2B, 3S, 3P. Nah, tadi habis 3P nggak boleh langsung 3D. Tapi ke 4S dulu, lalu 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, dan 7P. Nah, menghafal angka dan huruf begini mungkin susah, jadi saya kasih kalimat untuk menghafalnya. Susu, sapi, sapi, sedap, sedap. Lalu sepedap, sepedap. Ingat nih, yang ini satu huruf aja, susu. Lalu ke sini sapi, sapi, sedap, sedap, sepedap, sepedap. Jadi dua kata. Nah, setelah kita menyusun seperti ini, berarti tinggal kita masukkan elektronnya. Elektron di subkulit S itu maksimal 2. Lalu di subkulit B itu maksimal 6. Di subkulit D itu maksimal 10. Artinya boleh 1, 2, 3, 4, ya maksimal 10. Lalu subkulit F itu maksimal 14. Nah, salah satu contoh, tuliskanlah konfigurasi atom berikut. Misalkan ada atom V, nomor atomnya 23, nomor masanya 51. Artinya elektron si V ada 23. Maka kita susun. Dari mana pertama kita susun? Ingat, kita susun dari sini 1S. Maka di 1S kita kasih elektron 2. Kita punya 23 elektron. Lalu ke 2S kita kasih di 2S berapa? Maksimal 2. Nah, sudah masuk 4. Lalu ke 2P berapa kita isi? Tadi maksimalnya 6. Nah, kita isi, berarti elektron kita sekarang sudah masuk 10. Tadi ada 23, masih ada sisa 13. Habis 2P berarti 3S. Kita isi berapa di 3S? Sebanyak 2. Lalu 3P sebanyak 6. Lalu 4S sebanyak 2. Kita hitung dulu udah berapa nih? 10, 2, 6, 2, 10. Berarti sudah 20 sampai 4S. Nah, kurang 3 lagi. Maka kita letakkan di 3D sebanyak 3. Nah, inilah konfigurasi daripada si V atau vanadium. Nah, beginilah kita cara menyusun berdasarkan orbitalnya. Dan inilah yang dikemukakan oleh si Aufbau. Nah, lalu kalau kita kembali ke si Bohr, kan kata si Bohr elektron itu berada pada kulit. Jadi kita hanya berdasarkan kulit, bukan subkulit. Maka penyusunan konfigurasi berdasarkan Bohr kita lihat di kulit pertama yang ini aja nih, berapa jumlah elektronnya? Yang ini tadi jumlah elektronnya, berarti 2. Di kulit kedua ada ini, sama-sama kulit kedua, berarti jumlah elektronnya di sini 2, di sini 6, maka 8. Di kulit ketiga ada ini 2, ini kulit ketiga juga ada 6, ini kulit ketiga juga ada 3. Berarti di kulit ketiga ada 2 tambah 6, 8 tambah 3, 11. Maka di kulit ketiganya 11. Lalu di kulit keempat, karena kulit keempat cuman ini doang, berarti di sini ada 2. Nah, inilah konfigurasi menurut Aufbau dan Bohr. Jadi kalau menurut Bohr seperti ini aja, 28, 11, 2. Lalu menurut Aufbau 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D, 3. Nah, lalu contoh berikutnya, tuliskanlah konfigurasi dari atom berikut. Nah, ada Mn, nomor atomnya 25, nomor masanya 55. Berarti yang kita susun konfigurasinya adalah yang 25 karena jumlah elektronnya 25. Gimana cara menyusunnya? Boleh tadi kita susun dulu konfigurasi secara berurutan. Susu, sapi, sapi, sedap, sedap, sepedap, sepedap. Lalu kita masukkan elektronnya. Di sini 2, di sini
sini 2, di sini 6, sudah 10. Di sini 2, di sini 6, di sini 2, 20. Berarti tinggal 5 lagi, berarti sampai di 3D. Maka yang ini tinggal kita hapus saja karena nggak kita pakai. Maka kita hapus. Inilah konfigurasi daripada si MN menurut si Aufbach. Lalu kalau menurut si Bohr gimana? Berarti di kulit pertama ada 2. Di kulit kedua, ini aja yang kulit kedua. Jumlahnya berarti 8. Kulit ketiga, berarti yang ini dan yang ini. 8 tambah 5. Ini ada 5 nih di kulit ketiga. Berarti jadi 13. Lalu di kulit keempat ada 2. Nah, lalu kita belajar tentang ion. Ion itu ada 2, sudah kita bahas sebelumnya di struktur atom. Yang pertama ada ion yang bermuatan positif atau kation. Kenapa terjadi kation atau atom bermuatan positif? Karena dia melepaskan elektron. Nah, contoh, tentukanlah konfigurasi ion berikut. Fe3+, nomor atomnya 26, nomor masanya 56. Sebelum kita lepaskan supaya benar penyusunan elektronnya, maka Anda tidak boleh langsung mengurangkan. Ini kan harusnya 3+ melepaskan 3 elektron. Jadi Anda tidak boleh langsung mengurangkan dari sini. Maka yang kita konfigurasikan 23, tidak boleh seperti itu. Anda harus menuliskan dulu dari 26. Bagaimana konfigurasinya kalau 26? Nah, tadi kita tulis dulu hafalannya supaya gampang. Susu, sapi, sapi, sedap, sedap, sebedap, sebedap. Nah, kalau sudah tinggal kita masukin. Berarti di sini 2, di sini 2, di sini 6, sudah 10, 2, 6, 2, sudah 20, sampai di sini 26. Nah, berarti ini aja yang kita butuhkan. Yang ini nggak ada elektronnya, kita hapus. Nah, lalu setelah kita susun yang benar untuk 26, kita coba perhatikan di sini. Di kulit pertama, elektronnya ada 2. Yang ini aja tadi kulit pertama. Di kulit kedua, elektronnya ada yang ini tadi. Di kulit kedua, berarti ada 8. 2, 4, 6, 8. Kulit ketiga ada 2, 6, 8 tambah 6 berarti 14. Nah, ini di kulit ketiga nih ada 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Lalu di kulit keempat ada 2. Nih, kulit keempat ini doang ada 2. Nah, sekarang si Fe mau melepaskan elektron. Kalau kita lihat bentuknya ini, kira-kira mana yang lebih gampang dilepaskan? Apakah dari 3D yang notabene ada di dalam ini? 3D, ini tadi 3D. Jadi kulit ketiga ada 3S, 3P, 3D, 2 tambah 6, 8 tambah 6, 14. Nah, yang ini 14-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Apakah dilepaskan dari sini atau dilepaskan dari kulit yang terluar ini? Tentu yang pertama sekali dilepaskan adalah kulit terluar. Mana kulit terluar? Maka yang pertama sekali dilepaskan adalah 4S2. Nah, lalu kalau kita sudah lepaskan 4S2 kan baru 2 yang dilepasin. Harusnya disuruhnya dilepaskan 3. Nah, yang ini sudah kebuka tadi, sudah lepas. Yang di kulit keduanya. Nah, masuk ke kulit ketiga. Nah, kulit ketiga kan ada 3S, 3P, dan 3D. Mana yang duluan dilepaskan? Tentunya yang terakhir karena sudah berada di posisi yang sama. Nah, tadi kulit keempatnya sudah hilang. Maka kita lepaskanlah 1 dari 3D. Hilang 1 dari 3D. Nih. Maka jadinya konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2-nya hilang. Tadi hilang ya 4S2-nya. Lalu 3D5 karena dari sini hilang 1. Yang ini nih pasangannya sudah tidak ada. Demikianlah cara membuat konfigurasi elektron untuk yang bermuatan positif.
Lalu yang berikutnya, ion yang kedua atau anion. Anion itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Kenapa dia bermuatan negatif? Karena dia menerima atau menangkap elektron. Contoh, tentukanlah konfigurasi ion berikut. Nah, diberikan P, nomor atomnya 15, lalu nomor masanya 31, diminta 3 min, berarti menangkap 3 elektron. Nah, untuk yang min sebetulnya langsung kita tambahkan nggak masalah karena dia masuk. Tapi kita coba perhatikan, sebelum dia menerima atau menangkap elektron, maka konfigurasinya adalah 1s2, lalu 2s2, 2p6, 3s2, lalu 3p3. Nih, 15, 10, 12, 15. Berarti ini nggak dibutuhkan. Maka kalau kita perhatikan, ini tadi intinya dikelilingi oleh kulit. Di kulit pertama ada 2. Di kulit kedua ada, ini kulit kedua, 8. Di kulit ketiga ada ini, berapa? 5. Nah, lalu, ini 5 nih, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dia menerima 3 elektron. Kemana diterimanya? Dimasukkan kemana? Apakah ke dalam? Atau buka kulit baru? Nah, karena di kulit ini masih muat, tadi kan P itu maksimal 6. Berarti karena di kulit ini masih muat, ya di sini aja dimasukin. Kalau ke dalam ya nggak mungkin, orang ininya tertutup. Maka kalau dia menerima 3 elektron, jadilah diterima di sini. Nah, ketika sudah diterima di sini, berarti konfigurasinya jadi gimana? Yang ini mendapat tambahan 3. Berarti di sini nanti akan berubah jadi 6. Maka untuk P3 min konfigurasinya jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan 3p6. Nah, itu penentuan konfigurasi untuk anion. Nah, supaya lebih mudah memahami teman-teman, ini saya berikan untuk latihan, silakan Anda kerjakan sendiri. Semoga materinya bisa Anda pahami. Setelah mengerjakan soal ini, saya yakin teman-teman akan mudah memahami tentang konfigurasi elektron. Lalu saya berikan catatan. Nah, ini tadi tugasnya, Anda kerjakan dulu. Lalu saya berikan catatan teman-teman, ini mohon diperhatikan. Kalau Anda menemukan nanti seperti ini, CR2452, kalau kita konfigurasikan yang ini tadi, caranya susu sapi-sapi sedap-sedap. Nah, Anda panjangkan lagi. Lalu kita isi konfigurasinya, kan nemunya seperti itu. Nah, 10, 20, 24. Nah, harusnya seperti itu. Kalau di dalam konfigurasi tidak harus CR ya, tidak harus CR. Anda menemukan terakhirnya adalah S2D4, S-nya 2 tapi D-nya 4, atau Anda menemukan D4 di akhir, maka ini tidak boleh terjadi karena ini tidak stabil. Ketika Anda menemukan D-nya 4, maka salah satu dari S harus dipindah ke D supaya konfigurasinya stabil. Salah satu dari S dipindah ke D, maka jadinya seperti ini. Inilah konfigurasi yang benar untuk yang berakhiran tadinya di D4. Harus kita ubah jadi S1D5 karena ini tidak stabil. Lebih stabil yang terisi D-nya penuh, setengah-setengah semuanya, karena ruangan D itu ada 5. Ini yang pertama, ini catatan khusus. Kalau ketemu di D4, itu harus diganti jadi S1D5. Yang kedua, misal CU, ini 29, kalau kita konfigurasikan. Nah, di 1S ada 2, di 2S, di 2P, 3S, 3P, 4S, 3D. Nah, kalau Anda menemukan juga seperti ini, S2D9, artinya berakhiran di D9 pada keadaan awal ya.
sebelum dia menerima atau melepaskan elektron. Maka tidak boleh juga ada D9, harus Anda ubah menjadi D10, satu pindah dari sini kemari. Maka CU-nya, jadi konfigurasinya yang benar adalah 1S2, 2S2, 2B6, 3S2, 3B6, 4S1, 3D10. Apakah hanya CR dan CU? Tidak, teman-teman. Setiap di konfigurasi nanti Anda menemukan D berakhiran 4 pada konfigurasi awal, D berakhiran 9 pada konfigurasi awal, maka Anda harus mengubah ini menjadi D5 dan D10. Itu aja catatan yang perlu diperhatikan untuk konfigurasi elektron. Ya, sampai di sini pertemuan kita dalam membahas konfigurasi elektron. Semoga teman-teman bisa memahami dan channel ini bisa membantu dalam persiapan pembelajaran di sekolah. Sampai di sini akhir kata saya katakan bahwa kimia itu mudah, jadi jangan merasa kecil hati atau merasa bimbang untuk mengerjakan kimia. Selalu semangat untuk mengerjakan kimia karena kimia itu mudah.